Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jumpa lagi di channel kita tercinta Sahabat Iwan. Malam hari ini saya akan bercerita tentang salah seorang pemuda yang kata Rasulullah, pemuda ini adalah penghuni langit. Seperti apa kisahnya? Kita ikuti yang satu ini. Baik sahabat-sahabat semua, sebelum kita bercerita tentang salah seorang pemuda yang disebutkan oleh Rasulullah adalah pemuda penghuni langit, sebelumnya yang belum subscribe, bisa di-subscribe videonya, di-like, share, dan dikasih komen yang positif agar saya tetap bisa terus berkarya untuk sahabat-sahabat semua. Dan jangan lupa lonceng notifikasinya ditekan, dihidupkan agar terus mendapatkan notifikasi dari video-video saya yang terbaru. Sahabat-sahabat semua, di Yaman tinggal salah seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini adalah pemuda yang berpenyakit sompak, ya, berbintik-bintik putih, ya. Tubuhnya berbelang-belang, ya. Walaupun ia cacat, ia adalah pemuda yang sangat soleh, yang taat kepada ibunya. Dan ibunya adalah seorang wanita tua yang sudah buta dan lumpuh, dan ibunya tidak punya sanak famili, tidak punya sanak keluarga lagi di Yaman. Mereka tinggal di tempat yang terpencil di daerah Yaman. Dan suatu saat ibunya memanggil Uwais Al-Qarni. Dia berkata kepada Uwais Al-Qarni, "Ya Uwais, mungkin ibu tidak akan lama lagi hidup bersama kamu. Tolong kamu ikhtiarkanlah bagaimana caranya agar ibu bisa berangkat haji." Uwais Al-Qarni ini adalah anak yang begitu patuh kepada ibunya. Semua perintah ibunya dia laksanakan. Permintaan ibunya semua dia lakukan. Memang permintaan inilah yang paling berat. Setelah ibunya menyampaikan permintaannya, merenunglah Uwais Al-Qarni, berpikir bagaimana caranya agar saya bisa membawa ibu saya pergi ke Mekah. Termenung Uwais Al-Qarni, karena dia berpikir sangat jauh pergi ke Mekah, melewati padang pasir yang panas dan tandus. Suatu saat Uwais Al-Qarni membeli seekor lembu. Kemudian Uwais Al-Qarni membuat kandang anak lembu itu di atas bukit. Apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni setiap hari menggendong anak lembu itu, naik dari bawah ke atas. Setiap hari itu yang dia kerjakan, sampai orang-orang mengatakan, Uwais Al-Qarni ini apa gila? Setiap hari kerjanya menggendong lembu dari bawah sampai ke atas. Itulah yang dikerjakan oleh Uwais Al-Qarni selama memelihara lembu itu. Dan tibalah 8 bulan, musim haji telah tiba. Maka lembu Uwais Al-Qarni telah menjadi berat, menjadi besar hampir 100 kg. Dan tentunya bersamaan dengan itu tubuh Uwais Al-Qarni juga jadi kekar, menjadi berotot. Karena setiap hari menggendong lembu dari bawah bukit sampai ke atas. Setelah berlatih selama hampir 8 bulan menggendong anak lembu, maka Uwais Al-Qarni menjadi berotot dan badannya menjadi kekar, menjadi lebih kuat. Dan apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni setelah itu? Itulah cara dia melatih dirinya untuk bisa menggendong ibunya pergi ke Mekah. Maka setelah ia menggendong ibunya pergi ke Mekah, barulah orang-orang faham apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. Setiap hari menggendong lembu dari bawah bukit sampai ke atas bukit. Maka tibalah Uwais Al-Qarni di Mekah, dan ibunya mencucurkan air mata, meneteskan air mata karena telah melihat Baitullah. Bertawaflah mereka
Dan kemudian Wais Al-Qarni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ampunilah dosa ibuku." Tiba-tiba ibunya menyapa Wais. "Ya Wais, bagaimana dengan dosamu?" kata ibunya. Kemudian Wais berkata kembali kepada ibunya, "Wahai ibu, kalau ibu sudah diampuni oleh Allah dosanya, maka ibu akan masuk ke dalam surganya. Dan saya cukup mendapatkan ridho dari ibu agar bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala." Sungguh luar biasa Wais Al-Qarni. Masya Allah, seorang pemuda yang benar-benar taat dan mengabulkan keinginan ibunya hingga menggendongnya pergi ke Mekah. Sahabat-sahabat semua, dia selalu berdoa setiap malam sekembalinya dari Mekah agar bisa dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para kafilah, para pedagang yang datang dari Madinah, mereka sudah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara saya, kata dia, saya belum pernah berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sangat rindu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan cerita-cerita tentang Rasulullah semuanya sudah didengarnya, dan salah satu cerita yang sangat memilukan bagi dia ketika perang Uhud, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilempar oleh musuhnya dan giginya patah. Saking cintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena keimanannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Wais juga mematahkan giginya. Dan ketika kerinduan itu sudah memuncak, kerinduan itu sudah sangat tebal di dalam hatinya, Wais memberanikan diri untuk datang kepada ibunya. Dengan hati yang sedih, dengan hati yang cemas, dia menyampaikan sesuatu kepada ibunya. "Wahai ibu, bolehkah aku pergi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah?" Ibunya melihat wajah Wais dan ibunya sangat tahu keinginan Wais ini sudah sangat luar biasa. Sudah lama diimpikannya ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ibunya berkata kepada Wais Al-Qarni, "Pergilah nak, jumpailah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, setelah engkau berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kembalilah." Sungguh luar biasa senanglah hati Wais Al-Qarni. Dia mempersiapkan segala sesuatunya untuk keperluan ibunya selama ditinggalkan pergi ke Madinah. Tidak lupa juga dia menyampaikan kepada tetangganya agar bisa menjaga, menjenguk ibunya selama dia berada di Madinah. Maka pergilah Wais Al-Qarni menuju Madinah, mencari-cari rumah Rasulullah SAW. Dan tibalah di Madinah dan ketemulah rumah Rasulullah SAW. Kemudian Wais Al-Qarni bertanya, "Saya ingin berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dan Aisyah berkata kepada Wais, "Nabi tidak ada di tempat. Nabi sementara dalam pertempuran, dalam peperangan, dan tidak tahu kapan akan kembali." Sedih hati Wais Al-Qarni karena sudah sangat jauh dari Yaman ke Madinah ingin bertemu dengan Rasulullah, tapi ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada di tempat. Dia sedih dan bingung apa yang harus dilakukannya. Apakah tetap menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai perang, sementara perang itu yang ditunggu tidak tahu kapan akan berhenti, atau dia akan kembali ke Yaman? Karena kata-kata ibunya selalu terngiang dalam telinganya, jika sudah bertemu dengan Nabi, kembalilah. Melihat ibunya yang dia tinggalkan tidak berdaya, maka Wais menetapkan hatinya untuk segera pulang ke Yaman. Dan dia menyampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Tolong sampaikan salam saya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam." Pergilah Wais Al-Qarni kembali ke Yaman untuk menemui ibunya yang lumpuh dan buta itu. Sahabat-sahabat semua, seperti apa kisah selanjutnya kita akan ikuti pada episode berikutnya. Share video ini, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.